Makanya di sini ada yang disebut dengan proses mi'raj demi mi'raj ya, naik dimensi demi dimensi. Sebenarnya untuk membaca tadi kesadaran-kesadaran itu gitu. Seperti itu ya Gus ya di sekolah ini kan ya? Iya benar. Makanya di sekolah ini di sini bukan keren-kerenan pokoknya ini. Mengagung-agungkan atau membanggakan tentang bacaan kitabnya itu nggak laku di sini. Karena logika begini. Sekarang saya mau tanya, asal mulanya nih kita belajar, pokoknya kita orang Islam nih ya, kebetulan kita orang Islam nih. Kita kan pakai bahasa Jawa kan, ataupun yang dari Jawa, yang dari mana? Udahlah kita pakai bahasa Indonesia aja pemersatunya kan. Nah, agama Islam itu berawal dari Arab. Otomatis menggunakan kan bahasa Arab. Nah, yang anehnya, otomatis kita kalau mau belajar bahasa Arab kan ada ilmunya. Bedanya nahwu sorof kan gitu kan, tentang olah bahasa. Nah, banyak orang terjebak lucu. Padahal tujuan awal itu mempelajari ilmu nahwu sorof itu untuk mengetahui isi daripada Al-Quran sendiri yang menggunakan bahasa Arab. Benar. Nah, ketika orang sudah pandai ilmu nahwu sorofnya, ilmu alatnya, terjebak di ilmunya, mengagung-agungkan ilmunya, malah dilomba-lombakan ilmunya. Gitu loh. Bertanding tentang ilmu nahwu sorof. Memang hidup kita mau dihabiskan buat bertanding ilmu nahwu sorof. Tujuan kita ngaji ilmu nahwu sorof itu untuk memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Setelah memahami ilmu isi yang di dalam Al-Quran, suruh praktek. Itu diamalkan gitu ya. Berarti sama dong ini apa namanya, maaf pemirsa ya. Termasuk misalnya kalau ada lomba baca Al-Quran dong ya, yang dengan bunyi-bunyian yang sangat bagus apa ya, apa lain namanya, tilawatil Quran gitu ya, iya kan? Sebenarnya sama kan itu ya, artinya dia fokus kepada bagaimana memperbagus bacaannya gitu, kedengaran gitu, itu yang dilombakan. Bukan yang dilombakan lah bagaimana memahami makna. Waduh. Berarti ini bisa kita sebut sebagai distorsi ya. Distorsi disebutnya. Waduh. Mohon maaf ini pemirsa, bukan untuk apa-apa ya, tapi ya itu faktanya ya. Fakta yang terjadi. Kalau kita mencoba untuk secara jernih ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami ya, maknanya, isinya semua gitu, bukan untuk memperlombakan bagaimana cara membacanya, bagaimana cara melakukannya gitu. Tapi kalau misalnya kita anggap itu sebagai bagian dari syiar, itu gimana itu Gus? Jadi gini, pada dasarnya orang syiar itu kan harus tahu dulu. Nah, ini rusaknya agama nanti jatuhnya di sini. Iya. Sesuatu apapun itu, tentang ilmu apapun, kalau yang menerangkan bukan ahlinya, lama-lama pasti akan rusak. Oh iya, kan ada hadisnya ya, serahkan kepada ahlinya ya. Intinya di situ. Nah, ahli di sini bukan berarti tentang ahli membaca. Tapi ada praktek empirisnya, maksudnya mengalami secara langsung. Bukan ahli tentang ahli nahwu sorof itu ya? Iya. Contoh begini nih. Banyak kita kan secara umum beranggapan bahwa kita sudah taat kepada Allah dan Rasul. Berdasarkan kalau dalam bahasa Arab itu ada kata kalimat sami'na wa ata'na, ya kan? Padahal kalau kita artikan apa? Kita mendengar, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini yang hilang. Jadi akhirnya apa? Ini sekarang saya mau tanya ini, kita pelan-pelan bedah. Kami mendengar dan kami taat. Namanya mendengar itu kira-kira ada yang ngomong nggak? Ada yang kan bicara nggak? Ada yang memerintah ya, enggak? Langsung gitu ya? Iya. Kan intinya ada yang memerintah. Benar. Nah, harus ada yang perintah. Orang gitu. Secara umum sekarang bukan kami mendengar, kami membaca dan kami taat gitu. Akhirnya apa?
taatnya bukan sama Allah dan Rasul tapi sama buku. Ini yang jadi distorsinya ini di sini. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Iya. Ini yang ini mohon maaf pemirsa, ini agak sedikit apa namanya panas ini ya. Tapi tetap dengan hati dingin, kepala dingin, karena ini adalah sebuah proses untuk membedah lebih dalam ya hal-hal yang selama ini mungkin kita malas atau menganggap sepele gitu. Nah, lanjut Gus. Jadi karena sudah kehilangan inti daripada Rasul itu tadi. Iya. Karena apa? Kira-kira kita bisa nggak taat kepada Allah tanpa melalui Rasul? Karena bisa. Rasul itu sebagai pembawa informasinya ini, bahasanya gitulah ya. Karena apa? Allah jadi maha akhirat. Nah, kita itu di dunia, di tengahnya sudah ada batas kematian, ambang kan disebutnya. Nah, di situ kalau tidak ada cahaya Tuhan sendiri yang turun, itu mustahil. Nah, bakalan bisa ya? Nggak bakalan bisa. Nah, begitu juga cahaya itu masih sifatnya juga masih laisa kamislihi syai'un. Itu kita belum bisa menangkap itu kalau cahaya itu belum memasuki sebuah wadah. Gitu. Nah, di sini wadah seorang manusia, karena para nabi itu manusia semua itu. Nggak ada yang hewan. Nggak ada yang hewan itu. Nggak ada yang batu ya. Nggak ada yang batu. Gitu. Makanya aneh kalau ini yang agak-agak ya gimana ya, kurang disadari itu. Tunggu dulu pemirsa. Pemirsa sabar ya. Jadi ini memang ini kajiannya agak-agak sedikit gimana gitu ya. Tapi memang begitulah faktanya. Jadi ya kita nggak bisa tertutup atau menutup mata dengan apa namanya kenyataan ini ya. Jadi ya kita mau tidak mau kita harus bongkar, karena kalau tidak ini akan semakin menjadi sebuah dogma yang sangat akut gitu ya. Nah, lanjut tadi Gus, itu artinya perintah berarti kan harus ada yang memerintah ya. Iya. Nah, dan berarti kalau harus ada yang memerintah, kalau untuk kasus Al-Quran misalnya, dulu kan perintah yang ada di Al-Quran itu dilakukan oleh Rasul di zaman 1400 tahun yang lalu itu. Iya. Kalau sekarang gimana Gus? Ya ini. Iya. Makanya kenapa tadi saya katakan sekarang bukan sami'na wa ata'na, maksudnya yang kita artikan kami mendengar dan kami taat. Iya. Artinya sudah berubah. Kami membaca, kami taat. Akhirnya taatnya sama buku itu. Tunggu. Ini. Coba dipikir Pak dulu ini pemirsa. Ada yang mau protes nggak kira-kira ini bahwa praktek umat saat ini ternyata adalah taatnya kepada buku? Bener nggak itu ya? Coba dipikir dulu nih. Tapi kalau dipikir memang begitu ya, bener ya. Coba apa kira-kira yang apa namanya salah dari pernyataan itu? Makanya gini, kita tarik dulu ke belakang ke zaman Nabi Muhammad. Ya. Pada waktu itu Rasulnya Nabi Muhammad. Ya. Karena biar kita membedakan dulu mana Rasul, mana Nabi ini. Benar. Biar nggak salah paham ya. Biar kita bisa memahami konteks sekarang ya. Konteksnya gitu. Namanya Rasul itu cahaya Tuhan, membutuhkan sebuah wadah. Karena cahaya dengan diri kita. Cahaya Tuhan dalam diri kita yang berjasmani itu dimensinya sudah berbeda. Jadi kita nggak akan bisa menangkap wujud cahaya itu kalau nggak ada wadahnya. Gitu. Benar. Alat pembacanya. Makanya harus ada sebuah wujud yang bahasanya apa ya? Contoh sederhananya gini, Gus. Ada angin ya. Untuk mengetahui ada angin, ketika daun itu bergerak ya. Berarti kan itu menandakan bahwa ada angin di situ. Mungkin sederhananya seperti itu. Nah, berhubung cahaya Tuhan itu sifatnya lebih halus lagi. Wong panca indera kita aja nggak mampu untuk membaca kan gitu. Makanya dibutuhkan sebuah wadah yang sama-sama dimensinya dengan jasmani kita juga, gitu lah. Nah, itulah peran Nabi disebutnya.
Di baliknya Nabi itu ada Rasul. Rasul itu maksudnya apa? Cahaya Tuhan sendiri. Gitu. Jadi Nabi menyampaikan berbicara tentang agama itu sebenarnya Tuhan sendiri yang berbicara melalui wahyu lewat Rasul itu tadi tuh. Gitu. Nah, sampailah kepada jasmaninya Nabi Muhammad sehingga mentranslate menjadi bahasa manusia. Dia mewujud dalam mushaf. Nah, pada waktu itu para sahabat itu memang mempraktekkan sami'na wa ata'na. Karena apa? Sosoknya Nabi, sosoknya Rasul yang di sebaliknya Nabi itu ada, tidak dianggap mati. Gitu. Nah, jadi para sahabat zaman dulu itu benar-benar sami'na wa ata'na tentang ketaatan, gitu. Karena syaratnya terpenuhi gitu ya. Terpenuhi. Iya, jadi untuk sami'na wa ata'na ini kan berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Ada, karena makanya tadi saya bilang manusia tidak bisa tiba-tiba taat kepada Allah tanpa melalui pembawa itu tadi ya. Maksud kan? Iya. Itu. Lah logikanya begini, umpamanya tanya, anggap aja kita semua belum beragama nih, ya belum kenal ini tentang agama Allah yang mana juga belum. Hanya saja mungkin pernah membaca sebuah informasi. Lah untuk mengetahui Tuhan yang mana? Kalau tidak ada pembawa sebagai pembawa petunjuknya ini. Iya, benar. Masing-masing akan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Masing-masing kan? akhirnya kan berbeda lah, katanya Tuhan satu akhirnya jadi banyak tuh. Bakalan ngotot semua ini. Iya. Karena nggak ada yang satu sebagai petunjuk gitu ya. Iya. Tapi kalau ada satu petunjuk berarti ya semua akan bersepakat ke situ. Ke situ. Makanya sami'na wa ata'na itu poinnya apa? Jadi kembali ke masalah ketaatan kan. Jadi untuk taat kepada Allah itu wajib lewat Rasul masalahnya. Maksudnya apa? Lewat cahaya Tuhan yang ada di sebalik pembawa jasmani itu tadi. Jadi jasmani itu ada Rasulnya di baliknya. Pokoknya begitu. Nah, orang zaman sekarang itu karena menganggap bahwa Rasul itu sudah mati, karena disangkanya Rasul itu jasmani, bukan. Rasul itu cahaya Tuhan, gitu. Kalau dunia ini sudah nggak ada Rasul, kiamat dunia ini. Iya. Itu mungkin yang dibilang bahwa baginda Nabi tidak bakalan kiamat, terjadi kiamat selagi masih ada hamba-Ku yang menyebut Allah berzikir ya. Artinya itu maksudnya bahwa ketika masih ada nurnya yang di bumi ya. Dan nur itu dilantunkan oleh umatnya itu tadi, Allah itu yang dimaksud. Tapi ketika sudah tidak ada nur itu berarti kiamat lah ini ya. Kiamat. Nah, oke ya. Pemirsa ini menarik sekali nih. Kalau misalnya kita tidak mencoba untuk memperbesar nur ini, berarti sebenarnya kita mempercepat terjadinya kiamat ini. Iya, benar sekali. Ini kan aneh sekarang ini, kalau tiba-tiba ada hal-hal yang dianggap aneh ya, kejadian-kejadian alam langsung astagfirullah, kiamat sudah dekat gitu ya. Itu kan banyak sekali yang begitu ya. Misalnya di Arab Saudi lagi muncul tiba-tiba banjir gitu ya. Oh, langsung pada komen, astagfirullah, segera tobat, kiamat sudah dekat gitu, kiamat sudah dekat. ini padahal sebenarnya ternyata di sini anunya tadi gitu ya. Ketika nur Allah sudah menipis, bahkan bakalan hilang, barulah dia terjadi kiamat gitu. Tapi selagi masih ada, tidak bakalan kiamat gitu ya. Tidak bakalan kiamat. Iya.